Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi dengan saya Dwinda Julianti. Saya mahasiswi dari Politeknik Sains dan Teknologi Wiratama Maluku Utara, semester 2 Prodi Manajemen Informatika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi oleh dosen pengampu Bapak Fauzi Eskom MM. Oke, pada video kali ini saya akan membahas terkait materi perkembangan sejarah sistem informasi. Jadi disimak baik-baik ya videonya. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang sejarah sistem informasi, mari kita bahas dulu apa sih sistem informasi itu? Yang pertama, sistem. Sistem adalah kumpulan orang yang saling bekerja sama dengan ketentuan-ketentuan aturan yang sistematis dan terstruktur untuk membentuk suatu kesatuan yang melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai tujuan. Informasi adalah data yang diolah menjadi lebih berguna dan berarti bagi penerimanya, serta untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai suatu keadaan. Jadi, sistem informasi merupakan sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan. Sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Sekarang kita masuk ke sejarah sistem informasi. Sistem informasi dimulai dari penggunaan tulisan dan media komunikasi dasar hingga teknologi digital yang kompleks saat ini. Perkembangan sistem informasi dimulai dari era akuntansi pada tahun 1950, beranjak ke era operasional tahun 1960, era informasi pada 1970, era jejaring pada 1980, sampai era jejaring global yang dimulai pada tahun 1990. Dan telah banyak sekali mengalami perubahan. Perkembangan sistem informasi telah melalui berbagai fase inovasi dan revolusi teknologi. Dari era komputerisasi awal hingga era big data dan kecerdasan buatan, perjalanan ini mencerminkan bagaimana teknologi telah menjadi tulang punggung operasional bisnis, pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya. Yang pertama ada era akuntansi dan operasional. Komputer pertama kali selesai dibuat pada tahun 1946, yaitu ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Fokus aplikasi pada era ini adalah untuk aplikasi akuntansi seperti sebagai alat penghitung, seperti aplikasi penggajian, piutang dagang, kas, dan sebagainya. Metode pemasukan datanya sistem batch, yaitu input dikumpulkan untuk satu periode tertentu terlebih dahulu, baru kemudian bersama-sama dimasukkan ke sistem teknologi informasi. IBM pertama kali melihat kesempatan bahwa komputer digunakan untuk aplikasi bisnis pada tahun 1964. IBM memperkenalkan IBM Computer IBM S360 dengan maksud komputer ini dapat melayani semua aplikasi sepanjang 360 derajat. Aplikasi bisnis pada tahun ini masih merupakan aplikasi sistem untuk sistem pengolahan transaksi atau SPT. Aplikasi tersebut digunakan untuk merekam data aplikasi bisnis ke dalam database yang selanjutnya dari database ini dapat dihasilkan laporan operasi bisnis. Transaksi bisnis terjadi di tingkat operasional suatu organisasi, baik transaksi keuangan maupun non-keuangan. Transaksi yang bersifat keuangan akan ditangani oleh TPS, Sistem Informasi Akuntansi. Sedangkan transaksi dan keuangan akan ditangani oleh TPS masing-masing sistem informasinya. Selanjutnya, pada era operasional pertengahan tahun 1960 sampai 1970, aplikasi sistem teknologi informasi tidak hanya untuk akuntansi, tetapi untuk aplikasi operasional lainnya, seperti pengendalian persediaan dan penjadwalan produksi. Metode pada era ini sudah mengarah ke online, yaitu data ditangkap langsung, dimasukkan ke sistem teknologi informasi. Peran staf informasi masih sama, lebih banyak mengimplementasikan dan mengoperasikan aplikasi akuntansi dan operasionalnya. Selanjutnya ada era informasi. Era informasi merupakan periode yang melibatkan banyak informasi dalam pengambilan keputusan, baik oleh individu, perusahaan, maupun instansi pemerintah. Informasi sudah semakin mudah diperoleh, sudah semakin bervariasi bentuknya, dan semakin banyak pula kegunaannya.
Manajer fungsi mulai merasakan manfaat dengan adanya teknologi informasi, yaitu manajer pemasaran, keuangan, akuntansi, maupun sumber daya manusia dalam proses pengambilan keputusan. Sistem teknologi tersebut disebut dengan Sistem Informasi Manajemen atau SIM, atau disebut juga Sistem Informasi Manajemen. Ada juga sistem informasi fungsional karena berbeda pada fungsi-fungsi organisasi yang terdiri dari sistem informasi akuntansi atau SIA, sistem informasi produksi, SIPRO, sistem informasi pemasaran, SIPEM, sistem informasi keuangan, SIKEU, dan sebagainya. Sistem informasi manajemen yang baik dapat digunakan tidak hanya untuk menyimpan data secara elektronik saja, tetapi harus mampu mendukung proses analisis yang diperlukan oleh manajemen, karena dengan adanya laporan yang tersaji dengan cepat dan setiap saat dapat diakses tersebut, maka keputusan-keputusan yang diambil pun dapat lebih cepat dan tepat terhadap dinamika pasar yang ada. Peranan sistem informasi manajemen dalam sebuah perusahaan sangat penting, yaitu sebagai penunjang kinerja perusahaan, karena sebuah perusahaan yang besar atau mempunyai jaringan yang luas membutuhkan data yang cepat, akurat, dan inovatif dalam kinerja untuk menunjang operasional perusahaan, supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat berguna bagi manajemen. Maka analisis sistem harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan informasi yang dibutuhkannya, yaitu dengan mengetahui kegiatan-kegiatan untuk masing-masing tingkat atau level manajemen dan tipe keputusan yang diambilnya. Nah, selanjutnya ada era jejaring dan global. Era jejaring dimulai pada tahun 1980 dengan area lokal yang banyak digunakan oleh berbagai organisasi. Pada era ini, suatu sistem interaktif dan online yang dikenal dengan nama Sistem Penunjang Keputusan atau SPK atau Decision Support System atau DSS mulai dikenalkan oleh ilmuwan dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT, yaitu Michael S. Scott Morton, G. Anthony Goring, dan Peter Zikin. Sistem penunjang keputusan atau SPK atau Decision Support System atau DSS merupakan sistem interaktif dan ad hoc untuk mendukung keputusan setengah terstruktur atau semi-structured decision. Manajer-manajer tingkat menengah dengan adanya persaingan yang semakin ketat, manajer membutuhkan informasi lebih lanjut karena dengan sistem informasi manajemen saja tidak cukup. Sistem informasi manajemen dianggap hanya memberikan informasi yang bersifat periodik, sedangkan manajer membutuhkan informasi lain yang bersifat ad hoc. Aplikasi lain yang dikenal pada tahun 1980-an adalah kelompok sistem pakar atau expert system atau PS. Berbeda dengan DSS yang mengandalkan basis data yang ada, sistem pakar atau SP atau expert system ES mengandalkan basis pengetahuan atau knowledge base yang harus diisi dari seorang pakar. Dengan adanya knowledge dari pakar yang ada di sistem, maka kehadiran pakar tidak diperlukan lagi, dan sistem pakar dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai pengganti pakar untuk memberikan jasa konsultasi. Bersamaan dengan perkembangannya DSS dan ES, awal tahun 1980 juga diwarnai dengan perkembangan sistem otomatisasi kantor atau SOK atau Office Automation System. Sistem ini memberikan fasilitasi pengolahan kata, pengolahan dokumen, penjadwalan, komunikasi, dan kolaborasi antar manajer di dalam organisasi melalui jaringan internet. Sistem otomatisasi kantor atau SOK atau Office Automation System menyediakan fasilitas komunikasi lewat email maupun chat dan menyediakan fasilitas kolaborasi lewat video conference atau teleconference. Selanjutnya terdapat era jaring global, disebut juga dengan era internet. Sistem informasi yang muncul pada era ini adalah dengan sistem informasi strategik yang berbasis pada internet. Sistem informasi strategik atau ISS atau Strategic Informasi System didefinisikan sebagai sistem-sistem teknologi informasi apapun di tingkat manapun di dalam organisasi yang memberikan keuntungan strategik.
Sistem Informasi Eksekutif atau SIE atau Executive Information System juga muncul di era ini. SIE atau EIS diperlukan oleh eksekutif puncak karena persaingan bisnis yang lebih tajam yang menuntut eksekutif didukung oleh sistem teknologi yang interaktif, mudah digunakan, dan mempunyai fasilitas drill down, dapat menggali ke data sedetail mungkin. Dengan perkembangan teori organisasi yang lebih menekankan pada grup atau tim, penggunaan Decision Support System atau DSS juga berkembang ke arah Group Support System atau GSS. Group Support System merupakan DSS yang digunakan untuk pengambilan keputusan secara tim yang dipercaya akan menghasilkan keputusan yang lebih baik karena dengan adanya sinergi dan kontak sosial di dalam tim atau grup tersebut. Pada tahun 1990-an juga mulai menggunakan Geographic Information System atau GIS yang merupakan sistem teknologi informasi apapun baik itu SIM atau DSS yang menggunakan tampilan peta geografis. Perkembangan terakhir dari sistem teknologi informasi adalah dengan dikembangkannya jaringan saraf atau neural buatan atau Artificial Neural Network atau ANN. ANN merupakan sistem teknologi informasi yang mencoba meniru kerja dengan jaringan saraf otak. Nah, selain itu ada juga tipe atau jenis dari sistem informasi. Yang pertama, TPS, Transaction Processing System. Transaction Processing System adalah aplikasi sistem informasi yang mengambil atau mengumpulkan dan mengolah data tentang transaksi suatu proses bisnis. Salah satu dimensi TPS adalah data maintenance yang dapat melakukan update data yang diperlukan. TPS dapat terus berkembang karena perkembangan dunia bisnis akan terus berkembang. Perkembangan bisnis akan memerlukan sistem yang terus berkembang pula. Perkembangan bisnis ini disebut Business Process Redesign, yaitu sebuah studi, analisis, dan redesign proses bisnis yang mendasar untuk mengurangi ongkos atau meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan. Yang kedua, Manajemen Informasi Sistem, MIS atau sering juga disebut dengan SIM. MIS adalah suatu aplikasi sistem informasi yang menyediakan laporan informasi terpadu bagi pihak manajemen. MIS dihasilkan dari beberapa database yang menyimpan data dari banyak sumber. Di dalamnya, Transaction Processing System, MIS menyajikan informasi yang detail, rangkuman informasi, dan informasi terpilih. SIM merupakan salah satu elemen manajemen yang dirasa penting oleh banyak perusahaan. Oleh karena itu, pengembangan MIS akan terus dapat berlanjut. Selanjutnya ada Decision Support System atau DSS. Decision Support System adalah salah satu aplikasi sistem informasi yang menyediakan informasi yang mendukung pengambilan keputusan kepada penggunanya. Jika penggunaan DSS adalah seorang manajemen, maka program itu disebut Executive Information System atau EIS. DSS fokus pada penyediaan informasi yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan. DSS menyediakan alat bagi pengguna untuk mengakses data dan menganalisisnya untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya masih ada Expert System. Expert System merupakan perluasan dari Decision Support System. Expert System adalah suatu sistem informasi pengambilan keputusan yang mengambil dan meniru pengetahuan serta keahlian dari seorang expert problem solving atau decision maker dan kemudian berpikir dan bereaksi sesuai dengan seorang expert tadi. Expert System ditunjukkan untuk menduplikasi keahlian dari seorang problem solver, manajer, profesional, dan para teknisi. Para tenaga ahli ini sering menguasai pengetahuan dan keahlian yang tidak bisa dengan mudah diikuti dan digantikan oleh sembarang orang dalam sebuah organisasi. Expert System meniru logika dan pemikiran dari seorang ahli dalam bidang mereka masing-masing. Hal itu dibutuhkan agar orang lain yang bukan seorang ahli dapat mengetahui pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh seorang ahli. Berikut adalah contoh dari penggunaan Expert System. Industri makanan menggunakan Expert System untuk menyimpan keahlian dari seorang ahli yang sudah mendekati masa pensiun. Selanjutnya ada Office Automation dan Workgroup System. Office Automation atau OA, sistem mendukung pekerjaan pada suatu perusahaan secara luas.
Biasanya digunakan untuk meningkatkan aliran pekerjaan dan komunikasi antar sesama pekerja. Tidak peduli apakah pekerja tadi berada di suatu lokasi yang sama ataupun tidak. Office Automation System digunakan untuk mendapatkan semua informasi bagi yang membutuhkannya. Office Automation System berfungsi dalam word processing, electronic message, word group computing, word group scheduling, text mail processing, imaging, and electronic documents, and workflow management. Office Automation System dirancang baik untuk individu maupun kelompok. Personal Information System dirancang untuk memenuhi kebutuhan dari single user. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas individu. Nah, itu saja yang dapat saya bahas mengenai sejarah perkembangan sistem informasi. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.